Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada pada pagi hari Selasa 27 Juli 2021. Marilah kita terlebih dahulu kita beribadah, kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 783 ayat 1 dan ayat 9. Tuhan sito pasaluhu orang memuliai karena karasan saluhu milehoni Shalom asomana dion Oramu dinami Akarangmu lunariyo milehoni. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan ke dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya ya Bapa, dan kami yakin Tuhan bahwa segala yang ada pada dunia ini Tuhanlah yang menciptakannya, terlebih kepada diri kami Tuhan. Makanya kami pada pagi hari ini datang bersujud dan bertelut di hadapan-Mu, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak mampu melakukan sesuatu apapun jika tidak beserta dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin diberkati dan bergumul dengan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada hari Selasa ini tertulis dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah keluarga yang memiliki anak yang berumur 7 tahun, tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan nenek yang sudah tua. Ketika setiap mereka makan, maka si nenek akan membuat kedua orang tua si anak tersebut marah, karena si nenek setiap menyendok makanan suka berjatuhan akibat tangan yang tidak mampu memegang sendok dengan kokoh akibat umurnya yang sudah tua. Sehingga orang tua si anak tersebut menjauhkan dan membuat tempat makan tersendiri buat si nenek agar tidak bisa sama-sama lagi makan. Di suatu ketika anak tersebut mengumpulkan sebuah kayu balok yang ada di sekitar rumah mereka. Lalu orang tuanya bertanya, untuk apa kayu balok tersebut? Lalu anak tersebut menjawab, untuk membuat meja makan untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti. Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi ini menggambarkan tentang apa yang kita perbuat, maka itulah yang akan kita tuai. Karena setiap apa diperbuat dan dikerjakan, maka itu yang akan dituai. Pengkhotbah 12 ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 10. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Selasa ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika pada tiba waktunya Allah akan menempatkan orang-orang yang tidak peduli
dengan orang lain di sebelah kirinya. Lalu mereka mendapat hukuman, dienyahkan ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk si iblis. Mereka terkutuk karena mereka mengaku percaya kepada Allah. Mulutnya memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari kehendak Tuhan. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mengabaikan orang-orang yang lapar, yang haus, sakit, terlantar. Bapak, Ibu, Saudaraku, tugas kita sebagai orang percaya tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan. Tanpa perbuatan itu juga sia-sia. Oleh karena itu kita dipanggil dan diajak semuanya, orang yang percaya, agar bertanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia yang mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Kepedulian sosial merupakan suatu bentuk tugas dan tanggung jawab orang beriman. Daud mengakui, daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Jika menyadari ini, kita tidak akan menjadi orang egois, hitung-hitungan dalam memberi, baik untuk Tuhan dan juga baik untuk sesama. Sebaliknya, hati kita akan terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dipenuhi empati terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Karena pada akhirnya orang-orang saleh itu sama seperti domba, tidak berdosa, lemah lembut, sabar dan berguna. Orang-orang yang jahat sama seperti kambing, jenis binatang yang lebih rendah, buruk dan susah diatur. Di dunia ini, domba dan kambing makan rumput bersama-sama sepanjang hari di padang rumput yang sama. Tetapi pada malam hari di kandang di celah gunung yang berbeda, setelah dipisahkan, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kristus memberikan kehormatan kepada orang-orang saleh, seperti kita menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang kita tempatkan di sebelah kanan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tetapi orang-orang yang jahat akan dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Daniel 12 ayat 2. Tidak dikatakan bahwa ia akan menempatkan orang-orang kaya di sebelah kanannya dan orang-orang miskin di sebelah kirinya, orang-orang terpelajar dan orang-orang bangsawan di sebelah kanannya, dan orang-orang yang tidak terpelajar dan rakyat jelata di sebelah kirinya. Semua bentuk pemisahan lain, baik besar maupun kecil, akan ditiadakan. Namun pemisahan antara orang kudus dan orang berdosa, antara orang yang dikuduskan dan tidak dikuduskan, akan tinggal tetap kekal sampai selama-lamanya, dan kekekalan umat manusia akan ditentukan oleh pemisahan tersebut. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 792 ayat 1 dan ayat 4. Pasu-pasu kami, oh Tuhan. Pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon dameni, saya pehon tangan-Ni Tuhan, lehon tua gogomi, di portibio Baik Tuhan, hamba orang miras mirohan, tuna masani, tuna dangoni, gabe pangapuli, pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon dameni, saya pehon tangan-Ni Tuhan, lehon tua gogomi, di
portibio menau Tuhan sirano tiha honono lagu Tuhan kami Tuhan berparangi naringga asuh kami Tuhan sayu sehon dameni saya peotani Tuhan leho tua gogomi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan pada hari Selasa pagi yang indah ini. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Tuhan kami berubah menjadi orang yang penuh dengan kasih, orang yang saling peduli terhadap satu sama lain. Kiranya itu perbuatan kami telah melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari rasa egois, jauhkan kami Tuhan dari rasa kesombongan, keangkuhan dan kecongkakan. Tetapi rendahkanlah hati kami, berkati kami Tuhan, mampukan kami, urapi kami Tuhan menjadi sumber saluran berkat buat saudara-saudari kami yang membutuhkan, agar kami saling menopang, saling meneguhkan, terlebih terhadap saudara-saudari kami yang terbaring di rumah sakit. Melalui urapan, melalui firman Tuhan yang kami sampaikan Tuhan, menjadi kekuatan yang baru, menjadi penyembuhan yang luar biasa buat tubuh saudara kami yang terbaring oleh karena penyakit pandemi COVID-19. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, mampukan kami, layakkan kami Tuhan, agar senantiasa apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mengikuti Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.